acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini insya Allah akan mendapatkan penjelasan yang kita harapkan lebih memberikan pemahaman kepada kita semua terkait dengan terobosan Bapak Dirjen yang sudah dituangkan dalam Permendistek nomor 26 tahun 2015 dan diperbarui Permendistek nomor 2 tahun 2016. Saya yakin di antara kita semuanya sudah memahami itu dan sudah barangkali sebagiannya merasakan benefit dari itu. Saya atas nama tuan rumah menyampaikan selamat datang kepada khususnya pertama Bapak Dirjen di kampus kami, kampus kebangsaan, kampusnya orang Pendalungan. Jadi di Jember ini banyak pendatang menurut ceritanya Pak Dirjen. Dari Jawa itu kebanyakan bermukim di wilayah Jember bagian selatan. Jadi dari Ponorogo, Tulungagung, Madiun. Makanya di Jember ini di UNED sendiri juga getol punya reok namanya reok Ponorogo. Lalu yang bagian utara itu adalah kebanyakan dari Madura. Sedangkan di kotanya sendiri campur, sehingga bahasa sehari-hari campur ya Madura ya Jawa. Bagi mahasiswa Universitas Jember, keuntungan lainnya adalah tambahan bahasa Madura biasanya didapat selama di Jember ini. Terima kasih kepada Pak Dirjen, terima kasih kepada semua teman-teman para pimpinan perguruan tinggi negeri di Jawa Timur, dan juga terima kasih pada koordinator perguruan tinggi Besuki Raya dari masing-masing wilayah. Untuk sesi pertama ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman Paguyuban Rektor Jawa Timur bahwa karena ini sifatnya ada acara atau momen sosialisasi, maka memang kami sengaja mengundang juga teman-teman perguruan tinggi dari Besuki Raya. Kami tidak semua tentunya, karena kalau semua ratusan. Jadi teman-teman se-Besuki Raya ini kami konsolidasikan. Bahkan kita sudah memulai untuk seleksi mahasiswa baru bersama tahun lalu. Tahun ini sudah kita koordinasikan, sudah siap, lebih banyak yang mau bergabung untuk mahasiswa bersama tadi. Pada forum ini juga dari Universitas Jember kami ikut sertakan para dekan, para pimpinan yang lain, termasuk yang membidangi pembinaan kepegawaian, agar nanti juga mendapatkan pemahaman. Untuk acara ini kami schedule sampai jam 12 karena nanti Pak Dirjen juga harus kembali ke Jakarta melalui darat ke Surabaya. Jadi tentu ini sudah merasakan perjuangan ke Jember, jadi makanya merasakan semua bahwa nanti sudah kita bayangkan Pak Dirjen pasti akan capek sampai ke Surabaya nanti. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi untuk selanjutnya langsung waktu sepenuhnya kami berikan untuk Pak Dirjen. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Rektor UNED yang sekaligus juga sebagai Ketua Paguyuban Rektor PTN Jawa Timur. Memang kami doakan ya, untuk sesegera mungkin profesornya bisa turun, Pak Ahmad Hasan, Pak Rektor Unibro yang kemarin pamit atau yang mewakili yang harus ke Jepang menerima penghargaan akreditasi,
Dr. Erlangga masih yang mewakili, dan tentu Rektor ITS Joni dan Rektor Trunojoyo Muhammad Syarif, Rektor UNS Surabaya Warsono, UIN Malang atau yang mewakili, Universitas Negeri Malang Prof. Udin, dan UPN Veteran Jatim Prof. Teguh, serta PTN seluruh Jatim, PTS Basuki Raya, dan Dekan di Lingkungan UNED, Ketua SIDES, Direktur Pasca Sarjana, dan Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita pada pagi hari ini untuk bisa berkumpul bersama. Tadi Pak Rektor UNED mengatakan bahwa saya datang ke sini dengan perjuangan, tapi lebih berjuang sebetulnya bagaimana tenis mengalahkan beliau. Rupa-rupanya memang tiap minggu itu tenis jadi cukup bagus beliau, cukup kuat. Jadi untuk mengalahkan perlu perjuangan juga. Yang kedua, tentu Bapak Ibu sekalian, kita sebagaimana tadi saya sampaikan di bawah, bahwa Jawa Timur ini paling tidak dari sisi penduduk belum wilayah itu nomor 2 se-Indonesia. Artinya apa? Sangat menentukan apa yang terjadi di Jawa Timur. Dan pembangunan untuk ilmu pengetahuan teknologi maka sangat tergantung, dan juga SDM secara keseluruhan, apalagi kita punya bonus demografi, itu tergantung kepada PT-PT di Jawa Timur. Dan PT-PT ini tergantung kepada para rektor yang rupa-rupanya di Jawa Timur ini paguyubannya saya lihat sangat sangat kompak gitu, dan kompak serta kerjasamanya cukup bagus dan kelihatan sangat semangat semuanya. Amin. Nah, untuk pagi hari ini kami diminta menyampaikan tentang sosialisasi Permenistek nomor 26 tahun 2015 dan nomor 2 tahun 2015. Sebetulnya menurut saya kalau semuanya sudah pernah baca, barangkali bagaimana kalau diskusi saja atau perlu kita sampaikan secara singkat gitu. Ya, singkat, kalau menurut saya lebih bagus tanya jawab apa yang belum clear untuk kita clearkan. Termasuk tadi Pak Rektor ITS menyampaikan, Pak, menurut Undang-Undang Guru Dosen tahun 2016 ini sudah tidak boleh lagi minum jeruk. Yang dosen S1 tidak boleh lagi dia bergelar S1. Kalau masih S1 harus di downgrade jadi tenaga kependidikan. Kalau sudah dekat umurnya pensiun, ya dipensiunkan. Apa memang harus begitu? Ini pertanyaannya. Terus apakah ada policy baru karena direkomendasi waktu Rakernas kok ada strategi-strategi gitu. Nah, ini contohnya. Jadi saya tawarkan saja kepada Bapak Ibu sekalian, apakah kita perlu ada presentasi atau langsung aja kita tanya jawab apa yang menjadi persoalan dihadapi Bapak Ibu sekalian sehari-hari gitu. Atau mungkin sepintas saja ya. Okay. Singkat nanti biar ya. Ada Pak Dirjen refresh lagi. Paling enggak ada ini. Paling enggak. Baik, kalau enggak ada tidak apa-apa juga. Baik, berikutnya slide berikutnya. Slide. Saya kira mengenai undang-undang, peraturan tadi sudah, tidak perlu kita bahas satu-satu. Tapi yang menarik adalah begini, bagaimana kita di dalam melakukan tata kelola perguruan tinggi.
itu harusnya ini tidak terjebak pada aturan-aturan kemudian terkungkung, kemudian tidak fleksibel dan tidak bisa cepat maju. Tapi di sisi lain memang BPK kadang-kadang mesti harus ada temuan. Ini yang menjadi persoalan, meskipun hal kecil temuan. Tapi Presiden sendiri itu menekankan bahwa peraturan dan undang-undang dan peraturan, termasuk peraturan daerah itu banyaknya, lebih dari 4.000. Nah, kepingin bisa dikurangi sampai paling tidak 50%. Nah, di perguruan tinggi kita ya, tentu aturan sudah begitu banyak, tapi kadang-kadang juga tadi pagi kami ke dokteran gigi, Pak, di mana belum ada aturannya? Wah, Pak Dekan, ini nanti nunggu aturan lagi. Jadi makanya saya bilang sudah dikerjakan saja, asal tidak katakanlah melanggar semacam common sense. Nah, tentu nanti Kementerian Dikti membackup ya, apa yang diperlukan begitu. Nah, skema pengembangan karya dosen sebagaimana kita ketahui mulai dari asisten ahli, lektor kepala ke profesor. Memang ada pemikiran bagaimana kalau awal itu kita kasih aja, jadi hanya ada 3 gitu, asisten profesor, asosiat, lalu profesor. Tapi itu baru pemikiran ya, bukan kebijakan. Jadi seperti itu ya. Menteri sih juga setuju sebetulnya. Nah, mengenai undang-undang guru dan dosen, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Saya di mana-mana saya bilang, saya tuh secara pribadi tidak begitu seret dengan istilah dosen tetap, dosen tidak tetap, tetap tidak jadi dosen. Ya, itu kan persoalan sendiri. Nah, lebih cenderung ya, kita pakai istilah itu dosen penuh waktu, dosen paruh waktu. Jadi komitmennya yang penting ya. Tapi karena ini undang-undang kita begitu ya nggak apa-apa gitu ya, biarin aja. Tapi jangan kita langgar, tapi kita pakai yang lebih aplikatif gitu. Nah, prasyarat untuk menduduki jabatan akademik profesor ini kualifikasi akademik doktor. Nah, di Politeknik, saya nggak tahu ada Politeknik atau enggak, tidak ada ya. Tapi dulu banyak yang protes, Pak, Politeknik kami kok nggak bisa profesor. Nah, sekarang kita sampaikan bisa profesor, silakan aja, asal memenuhi syarat. Tapi di akademik Politeknik, nah itu kalau di Surabaya yang perkapalan itu, waktu menurut saya bisa bikin kapal betulan, bukan kapal-kapalan. Kapal betulan kerjasama dengan kepala. Coba kalau perguruan tinggi kita itu applied-nya bagus, tidak hanya berhenti pada teori, itu akan cepat bagaimana membawa bangsa ini untuk betul-betul ya, ada relevansi antara pendidikan hasilnya kemudian dengan kebutuhan pembangunan. Nah, bisa sekali lagi kalau di Politeknik ya S2 terapan, S3 sekarang belum ada di Politeknik yang murni ya. Nah, kalau di akademik ya tentu ada doktor. Nah, nanti sebetulnya kita mau pikirkan juga yang profesor riset, apakah itu nanti disamakan, setarakan. Lalu pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan undangan. Nah, ini tadi sudah. Cuma ini yang sering mengganggu. Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 tahun sebagai dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta pendidikan doktor atau yang sederajat dan telah memenuhi persyaratan dapat diberikan ke jenjang jabatan profesor. Yang jelas bahwa sekarang prosesnya sudah jauh lebih mudah. Saya sering ngomong itu profesor ini musim-musiman. Ini kan ada musim hujan, ada musim kemarau ya. Ini ada musim mudah dan musim sulit. Jadi dulu ya, pada waktu kami dulu kira-kira 14 tahun yang lalu saya profesor, itu musim sulit Pak.
sulit. Saya di sini urus tahun-tahun, terus di ini kapan tidurnya ini? Nah, terutama dokter di senioritas kan penting gitu. Jadi saya masih muda, masih waktu itu susah, tapi ternyata bisa tembus. Jadi teman-teman ikut-ikut, terus banyak akhirnya semua profesor muda ya. Nah, itu musim muda itu banyak. Setelah banyakan dari inflasi. Setelah inflasi ya akhirnya sulit. Sampai kurang lebih 4 bulan yang lalu itu sulit. Nah sekarang ini datanglah musim muda. Jadi karena datang musim muda, ya, kami berharap para pimpinan perguruan tinggi di Jawa Timur yang tergabung dalam paguyuban itu untuk mendorong mereka, terutama yang sudah S3, karena di beberapa tempat itu saya sampaikan di mana, seperti di Jogja itu banyak yang S3 yang sudah lama itu, mohon maaf, sampai karaten. Jadi sudah give up. Saya waduh, ora dadi profesor ya ora pakai gitu. Gimana nih kalau sudah begitu kan udah gini, udah kayak apa gitu, nggak bisa lagi gitu ngeproses. Jadi ya sudah gitu-gitu aja gitu. Hari. Baik, jadi oleh karena itu sekali lagi sekarang musim muda. Buktinya paling tidak kami menjanjikan setelah dari rektor kemudian dan sistemnya pakai online dimasukkan oleh operator ya, kami janji maksimum 2 bulan. Dan iya 2 bulan Pak. Kalau sampai lebih dari 2 bulan, tolong tidak perlu direkturnya, dirjennya di SMS. Pak Bapak janji, tinggal janji gitu. Nah, nanti kami bantu untuk kami usul. Dan itu tidak mudah karena di birokrasi dan itu udah mendarah daging ya, birokrasi. Kalau ya mungkin perguruan tinggi itu separuh-separuh ya, birokrasi sama akademisi masih ada fleksibilitas ada. Kalau di birokrasi betulan itu, yang dulu saya dengar itu kayak apa namanya, guyonan gitu. Kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya. Ternyata itu kayak betulan Mas, setelah saya tuh sampai pusing ya. Jadi profesor itu ada 2 tim, namanya tim PAK sama tim validasi. Di tim PAK ya ini saya kira di beberapa universitas di Bapak Ibu sekalian ada yang mewakili ya. Itu ada sekitar 40-50 orang. Saya sampaikan kalau paling cepat berapa atau paling lama berapa? Paling lama nggak ada batasnya Pak. Kira-kira gitu ya 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Makanya saya bilang udah sekarang 2 bulan. Kita saling lihat satu sama lain. Tolong kami dikasih tahu kalau sulitnya apa. Jadi umpamanya biasanya kan tim PAK ini kerja 3 bulan. Di 3 bulan. Kita 1 bulan, singkat 4 bulan. Nah, 1 bulan itu begini, 1 bulan ini selesai, ditunggu ini akhirnya kerja. Jangan gitu dong, ini begini, jadi bisa sebulan. Maka dalam kami sebulan itu 1,5 bulan, sebulan bisa. Jadi kami janjikan ke pabrik 2 bulan, masih ada 2 mingguan. Nah, tapi tentu tanpa mengurangi kualitas. Meskipun ada yang menulis surat presiden, kayak dosen surat presiden yang mengatakan intinya buat apa bangsa Indonesia ini untuk bisa profesor harus publikasi internasional, di mana nasionalisme sama publikasi internasional. Padahal kita cita-citanya buat kelas ya, itu tidak hanya satu negara, sebenarnya dunia. Kebetulan kurang lebih 8 hari yang lalu saya bisa lihat fotonya, kami mendampingi Pak Menteri di Karolinska di Swedia. Nah, foto bareng pimpinannya yang mereka itu sebetulnya dari satu universitas ini cuma ada 1 fakultas. Ini kebetulan fakultas kedokteran, kebetulan saya dulu latar belakangnya kedokteran. Jadi inilah yang menentukan, menseleksi siapa calon
penerima hadiah Nobel. Nggak ada tulisannya Nobel, saya mau nyari betul. Ada tulisannya di luar, nggak sempat, pas dingin sekali di bawah 1 derajat Celcius. Tapi mereka berkeinginan untuk bisa kerjasama. Nah, kami tawarkan ya biar menarik. Wah, memang saya tahu di sini para ahli ya, tapi tidak selengkap Indonesia. Indonesia itu mau cari jenis penyakit apa saja ada, lengkap. Jadi kalau Universitas Bapak itu mau lebih lengkap harus bekerjasama dengan kami, karena disitulah sempurna untuk melihat peta dunia tentang penyakit. Karena banyak ya, contohnya karena ini kasus baru ini Zika ini baru di mana-mana diceritakan. Zika yang masih di Brasil menjadi masalah, di Indonesia sudah ditemukan. Oh, tambah semangat lagi untuk kerjasama. Ya, yang penting kita ini kan biar semangat. Dan mereka tertarik untuk diabetes. Saya bilang diabetes di Indonesia itu 200% atau 2 kali daripada Swedia. Swedia itu 3%, Indonesia itu 7,5%, cenderung untuk 8%. Wah, sekali lagi tambah menarik. Nah, lalu biar saya bom bisa, gitu, biar tertarik lagi. Kami sekarang ya meskipun negara berkembang sudah menyediakan anggaran untuk di Tasring, jadi dosen dari perguruan tinggi di sana datang ke Indonesia. Di sini kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun, kalau bisa 1 tahun. Yang tugasnya itu 3. 1, bagaimana membantu analisis atau bersama-sama analisis, karena kita punya data untuk bisa ditulis di peer review international journals. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa menjadikan jurnal di Indonesia, katakanlah di ITS, di UNER atau di Indonesia punya jurnal, dibawa yang internasional menjadi internasional. Dia tugasnya menghubungi teman-temannya untuk menjadi reviewer, tulis di situ, terus juga membantu bagaimana yang bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh teman-teman yang masih belepotan begitu ya, dia dadani menjadi pantas untuk bahasa tesnya itu tes betul-betul tes English speaking country gitu. Jadi ketika itu belum yang ketiga adalah ikut membimbing mahasiswa S3 atau mengusahakan membuat proposal untuk bisa mencari sumber-sumber dana penelitian dari international agencies. Jadi tiga ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik waktu kami ke sana, kami ketemu seorang yang masih muda dari Universitas Umio. Nah, Nawi dulu memang adik kelas saya, dan waktu itu bingung mau kemana, terus kami sampaikan ambil aja NCD, Community Disease dan Epidemiology. Jangan seperti saya itu ada yang ngarah-ngarahkan gitu. Setelah kita lulus tuh bingung ya. Kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian ngalamin nggak, setelah lulus mau kemana itu bingung. Nah, biar tidak kebingungan seperti saya, karena kalau orang bingung cari-cari itu nggak bisa cepat. Kalau kita sudah tahu, saya itu loh, bidang saya itu di sana, talent saya di sana, itu bisa cepat. Nah itu saya dulu nggak tahu kan, talent apa, semuanya saya pelajari, semuanya. Untungnya juga yang penting juga ya. Saya takut kalau semuanya dipelajari kecuali yang penting, kan kacau. Ya ada manfaatnya juga kan. Jadi kalau saya terus ngomongnya ngalor ngidul begitu ya bisa paham lah. Baik, kembali lagi, Nawi ini akhirnya beliau itu tidak saja jadi asisten profesor, associate profesor, jadi full profesor di UMI. Padahal ya teman-teman Eropa untuk jadi full profesor itu waduh ya sama dengan sulitnya kita lah di sini. Dia full profesor, usianya 42 tahun. Jadi masih sangat muda. Ya, saya sampaikan. Dan yang lebih menarik, dia jadi chief editor international journal di Swedia. Lalu dia, Pak, kami sekarang
khususnya Vietnam, beberapa universitas di Vietnam, untuk bagaimana mereka bisa kita upgrade. Jadi Vietnam ini kerja keras. Terus saya sampaikan, ngapain Vietnam? Indonesia aja. Tuh gimana Pak, Indonesia saya diundang saja enggak? Oke, sekarang saya undang. Sekarang. Atau kelas 1 tak tanda tangani sekarang Pak. Jadi itu dan siap ya. Makanya sekali lagi kalau nanti universitas tinggi Bapak Ibu sekalian perlu ya. Cuman kalau satu ini, tapi nanti jelas kita tidak hanya merekrut satu, tapi yang jelas sudah ada satu ini Nawi yang sekali lagi tidak saja chief editor jurnal, tapi juga full professor dan masih muda ya. Tidak saja bisa bahasa Inggris Swedia ya, tapi paling penting bisa bahasa Jember Indonesia, tapi bukan yang Madura. yang Indonesia. Ini sehingga kalau ada apa-apa bisa ditanyakan. Baik, kembali lagi tadi. Saya pikir pendahuluannya sudah atau belum? Sudah cukup, sudah terlalu banyak. Tapi saya ingin intinya begini, bahwa mana Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan optimum program-program yang ada di Kementerian Esdikti. Saya bilang ke teman-teman eselon 1, itu rektor-rektor itu belum tentu semuanya langsung ya, tahu ya urusan ini kemana, belum tentu. Kadang-kadang masih nanya, dan kadang-kadang juga masih itu bukan di Jawa Timur Pak, itu di bagian lain lah. Di Jawa Timur ya mungkin kadang-kadang saja gitu ya. Jadi loh, iya urusan ini di siapa gitu. Nah, oleh karena itu ya, yang di Kemenristek Dikti yang di Direktorat Sumber Daya aja gitu. Ada nggak yang tadi? Paling tidak satu, kami itu ada 3 direktur. Satu direktur urusan kompetensi dan karier kompetensi, itu yang mengurusi tentang serdos, kemudian termasuk data sharing dosen tadi, termasuk mengurusi kepangkatan sampai akademik profesor. Kemudian yang kedua yaitu direktur kualifikasi yang mengurusi tentang terutama kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan. Jadi kita ingin tenaga kependidikan sekarang juga bisa naik, ini ada jabatannya, jabatan profesionalnya. Ini paling tidak dua tingkat. Nah, kemudian ada direktur sarana prasarana ya, termasuk yang bertanggung jawab mengenai laboratorium terpadu. Nah, ini termasuk di bawah sarana prasarana Pak Andir. Nah, kemudian di support oleh Sekretariat Setjen Prof. John Henry untuk semuanya. Jadi ini urutannya. Dan kita semuanya sekarang kan harus didikti ya setiap data. Istilah-istilah tadi saya kira juga. Nah, yang ini yang mungkin perlu kami jelaskan, dosen dengan perjanjian kerja. Jadi sejak adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, kita arahkan ke sana meskipun ASN sendiri belum ada PP-nya. Nah, kita arahkan ke sana. Nah, jadi dosen menurut ASN atau tenaga PNS menurut tenaga pemerintah menurut ASN itu hanya ada 2, yaitu PNS dan P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya perjanjian kerjanya ini. Nah, untuk itu kita ada perjanjian kerja minimum 2 tahun, karena kalau 1 tahun nanti belum dihitung. Nah, seperti dulu tadi, jadi kita 2 tahun. Struktur, saya kira ini ada fasilitator ya, tutor. Kalau instruktur lebih banyak pada kemampuan keterampilan teknis. Nah, nomor NIDN saya kira nggak perlu kami sebut banyak, NIDK aja. Selanjutnya
NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian Ristekdikti untuk dosen yang bekerja paruh waktu atau yang penuh waktu. Jadi ada dua, penuh waktu sama paruh waktu. Kalau yang penuh waktu itu karena dia selain di satuan administrasi di perguruan tinggi, dia juga memiliki fakultas lain. Jadi contoh di Kemkes atau tempat lain, meskipun penuh waktu. Saya kira itu mudah. Nah, ini yang menarik. Akhir usia awal kalau NIDN itu 58 tahun maksimum. Paling tinggi 65 pensiunnya kalau dia tidak profesor. Kalau dosen, profesor 70. Nah, kenapa ini menarik? Karena begini, kurang lebih 3 bulan yang lalu seseorang yang mengurus profesor, karena ngurusnya lama itu 2-6 tahun tadi, sudah mau diputuskan ini jadi profesor apa enggak, pensiun. Akhirnya apa yang terjadi? Tamatlah riwayatnya, nggak bisa lagi. Ini udah beberapa kejadian. Saya itu juga mikir gitu, kasihan juga. Ini ada di universitasnya Pak Menteri, di Undip. Ya, saya nggak akan nyebutin fakultasnya ya. Jadi beliau ini sampai ada tokoh nasional itu datang, Pak ini langka, manusia langka, profesinya langka. Nanti gimana? Masa kami suruh melanggar undang-undang? Undang-undang sudah jelas. Kalau pensiun nggak bisa. Maka ya, dengan adanya Permendikbud ini, pensiun bisa. Jadi kalau tadi diurus ternyata udah mentok pensiun, bisa. Caranya apa? Pakai NIDK. Pakai NIDK ini diusulkan oleh rektor, pimpinan perguruan tinggi, lain, asal memenuhi. Lalu dari sisi hukum itu kemudian perdebatan. Loh, kalau sudah pensiun, nilai-nilai poin-poin yang dikumpulin itu hangus apa enggak? Mulai nol apa enggak? Karena menurut sebagian orang hukum, ini mohon maaf kalau dari hukum, karena hukum itu saya amati ya, satu pasal gitu ada 2 ahli hukum, ada 2 interpretasi. Kalau ada 10 hukum ada 12 interpretasi. Jadi ya itu kadang-kadang begitu. Nah, lalu mereka mengatakan ya sudah haknya sudah habis, sudah pensiun, jadi harus sudah diangkat, jadi nol lagi. Nah, dia kan udah mencapai dan sudah berkarya. Ya. Karyanya itu dibaca lagi juga bisa, ya nggak hangus ya. Kalau ini ada sebagian ya, orang hukum bilang hangus. Kemudian sekarang sudah kami tetapkan bahwa tidak hangus, jadi bisa dihitung. Nah, NIDK ini konsepnya sebetulnya ya, ini harus tahu konsepnya dulu. Konsepnya adalah seperti yang saya sampaikan di bawah, karena kami bertanggung jawab sumber daya. Ini adalah sharing sumber daya atau sharing resources. Jadi contohnya, umpamanya di Jember ini ada rumah sakit atau ada bank. Rumah sakit saja ya gampang karena tadi dengan bupati, dan bupatinya itu punya rumah sakit. Atau ada rumah sakit Pemda. Nah, rumah sakit Pemda ini bisa dimanfaatkan untuk sharing resources. Daripada kita bangun rumah sakit, sebetulnya kenapa nggak pakai itu aja? Uang yang sama kita bangun, udah luar biasa. Tapi nggak usah seperti itulah. Ini makanya tadi kami jelaskan waktu Pak Dekan Bupati, kita ingin memiliki konsep, tapi ini baru pemikiran, tapi sudah ada ini SK-nya mengenai ya, karena kami latar belakangnya dari kesehatan, AHS, Academic Health System. Kalau kita lihat rumah sakit itu di bawah Detkes. Ditanya kan Pak Dekan masih ada di sini. Ini nanti yang kan Detkes apa Kemenristekdikti atau siapa gitu ya. Nah, jadi kita bisa integrasi fungsional, sharing resources. Pendidikan ya
bisa memakai lahannya bupati, katakanlah 2-3 kecamatan, bahkan bisa seluruh kabupaten kalau bisa. Nah, bagaimana proses pendidikan menggunakan tenaga juga dari rumah sakit, entah di Jember atau yang lain, pemerintah, bahkan swasta, kita usulkan jadi NIDK, kemudian bersama-sama memberikan pelayanan yang berkualitas berbasis pada penelitian, maka istilahnya evidence based healthcare. Jadi hal-hal semacam ini di perkebunan, contohnya sini punya perkebunan, karena ada ahli perkebunan, bahkan nanti tadi ya Prof. Bambang juga menunjukkan apa kenapa itu apa nih ya satu transgenik lah. Nah, kalau beliaunya itu di BUMN makanya ada orang gitu, kita bisa manfaatkan. Jadi intinya gitu, bahkan TNI, Polri semuanya bisa dimanfaatkan. Inti cerita. Sehingga tidak saja ya resources sharingnya itu pada SDM-nya, tetapi juga infrastrukturnya. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di Puspitek, itu beberapanya udah canggih menurut saya untuk aerodinamik ya. Kapal, pesawat bisa dites di sana. Karena PT PAL ya segala macam yang dekat ya, nanti ITS bisa memanfaatkan segala macam kayak gitu. Dulunya tidak mungkin dan tidak dihitung, sekarang dihitung. Nah, memang waktu Jumat kapan itu ketua kan PT mengatakan NIDK tidak dihitung. Ya, ada yang tidak sudah dibaca. Saya kebetulan baca, wah kok gini, saya sampaikan harusnya Pak Menteri gimana seperti itu, padahal ya anggarannya juga dari kita. Jadi saya semakin gini bersama teman-teman dari Sulawesi Satu, namanya pemerintah itu satu, aturan, bikin kebijakan. Kalau kan PT, BPK ya itu ngecek gimana di lapangan, kalau enggak ini temuan atau itu enggak bagus, enggak memenuhi standar. Jadi kalau pemerintahnya ada dua, wah ini mulai kacau. Jadi harus jelas. Maka Jumat gitu, Sabtu udah kita koreksi. Judul dihitung. Tapi kadang nanya, Pak, kemudian BPT sudah berubah atau masih? Nah, kami sudah sampaikan untuk bertemu ketua BPT biar tidak menjadi persoalan. Tapi yang jelas aturan kita sudah jelas dihitung. Baik. Nah, yang menarik, ya ini menarik. Dosen non profesor purna tugas. Jadi didaftarkan bisa 65 ya, 69. Bahkan ya ini belum ada kementerian di mana-mana pun. Kementerian Ristek-Dikti sudah bikin kebijakan pensiun ya, purna tugas bisa 79 tahun. Nggak ada tuh yang lain. Kita bikin sendiri 79 tahun. Mau mengabdi kan masih semangat ya, dan di universitas itu ya, fisik penting ya, tapi ya, masih bisa mengajar ya. Nah, tapi kita bikin kebijakan umur ini tidak main-main ya. Kebetulan kami dari kesehatan ya dikit-dikit ngerti inilah apa kebijakan WHO gitu. WHO terakhir itu bikin kebijakan itu yang menyenangkan, yaitu ya membagi umur kelompoknya itu 0 sampai 17 itu anak-anak, 18 sampai 65 itu pemuda dan pemudi ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian di sini ini pemuda ya, dan pemudi ya tentunya. Jadi masih semangat. 65 sampai 66 sampai 79 ini setengah bayar. Jadi masih setengah bayar ya, oke. Dan WHO ini bukan main-main, mereka berbasis pada survei seluruh dunia mengenai angka harapan hidup. Nah, tapi kita inginkan caranya tidak langsung 79, ini diperpanjangkan dulu 5 tahun. Kenapa begitu? Karena kami sadar betul kalau Pak Rektor ya, Pak ITS juga kalau ada rekrutmen yang profesor tadi itu pasti kalau sudah 70 ke atas, 79 apalagi 75 pasti senior beliau, pasti.
Kalau kita di Indonesia, apalagi sama seniornya, apalagi yang dulu pernah bimbing, mengembang, mempromosi, kan sungkan tuh mau memberhentikan. Maka kita kasih waktu permajaan 5 tahun dulu. Artinya memberi kesempatan Pak Rektor, kalau mau memberhentikan berhentilah, berhentikanlah. Nah kalau enggak, waktu 79. Nanti perpanjang 2 tahun, 2 tahun masih sehat, mau diteruskan silahkan lagi, silahkan. Jadi saya kira itu. Tapi yang paling penting ya, ini syarat-syarat umum, saya kira sehat jasmani, rohani, bebas narkoba. Kami diprotes adalah salah satu BH, Pak, kok susah-susah pakai narkoba, bebas narkoba. Nah, rupa-rupanya saya bilang, jangan dosen, bahkan rektor aja juga ada loh yang kena narkoba. Jadi lalu bingung juga. Karena kan itu dosen juga ada beberapa minggu yang lalu. Nah, ini saya kira juga syarat khususnya harus ada izin. Kenapa harus ada izin pimpinan instansi kalau mereka masih aktif? Karena nanti ada syaratnya. Ngajar itu ada syarat waktunya. Minimal itu 1 tahun. 1 tahun itu 4 SKS 1 semester. Kalau nggak izin nanti dicari sama atasan. Tapi tidak saja soal izin itu, kaitannya nanti pertanggungjawaban siapa yang bayari tunjangan profesornya. Dosen asing ya. NIDK, jadi nanti masing-masing dosen punya nomor hanya 1, NIDN, NIDK atau NIDK. Nah, ini hak-haknya. NIDK ya, ini bisa juga mengusulkan jabatan misalnya profesor tadi, tapi bisa juga mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural. Jadi jadi rektor boleh. Masalahnya kalau dia dari BUMN sangat kuat, nah, tapi kita biayai, ini yang masalahnya. Nomor 1 sampai 4 dibiayai oleh masing-masing perguruan tinggi pengusul. Nah, melalui entah BPN, BPN, Dokter, NTT atau sumber lain. Sehingga kalau kita kita lihat grafiknya ini seperti ini. Kategorinya NIDN ini klasifikasi dosennya, ada dosen PNS, kemudian dosen PNS kementerian lain, dosen PNS yang diperbantukan untuk BPK dan macam-macam. Nah, komitmen waktunya penuh waktu, yang mengangkat pemerintah dalam Kemenristek Dikti, yang bertanggung jawab Kemenristek Dikti. Untuk NIDK ini untuk NIDK ya contohnya yang dosen kedokteran ini dari Kemenkes ini, tapi yang bertanggung jawab adalah PTN pengusul. Nanti tergantung rektornya, kalau rektornya bisa negosiasi, tapi kan udah izin, dan izin itu umumnya disetujui selama ini. Jadi sebetulnya rektor nggak susah-susah, tinggal diatur ke Kemkes, nah Kemkes yang membiayai. Tapi kalau Kemkesnya pemanya merasa kok kebanyakan, nah yang bertanggung jawab sudah jelas PTN pengusul. Saya kira ini sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan. Terima kasih Pak Dirjen. Teman-teman, ini masih ada waktu yang cukup untuk tanya jawab. Jadi ada sekitar 40 menit. Prof. Doni, MS, NER, dari NET, 3 dulu. Silakan. Terima kasih Pak Hasan, Pak Rektor. Pak Dirjen yang saya hormati, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama yang itu saya meminta arahan itu kepastiannya tentang S1 yang kita sudah berhentikan, sudah kadung kita berhentikan gitu, apakah kalau misalnya disepakati akan dihidupkan lagi kalau memang memungkinkan. Yang kedua itu berkaitan dengan profesor yang ini,
profesor yang di ITS itu ada beberapa profesor yang S1. Profesor zaman dulu kan ada insinyur tapi langsung profesor begitu. Nah sekarang dengan adanya peluang NIDK itu terjadi perdebatan antara saya dengan wakil rektor gitu ya. Kalau dia sudah pensiun per 70 tahun, kan NIDN-nya sudah selesai begitu, otomatis menurut beliaunya itu profesornya sudah off gitu karena dia S1 gitu. Sehingga kalau misalnya dipekerjakan lagi sudah tidak bisa karena dia S1. Menurut saya tidak. Kalau sudah profesor ya sudah melekat gitu ya. Artinya pada saat dia dipekerjakan lagi sebagai dosen dan itu sebagai menggunakan NIDK, berarti profesornya itu yang digunakan. Lepas apakah dia S1, S2, kan itu zaman dulu gitu. Dan saya kira itu juga bentuk penghargaan lah. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada waktu pengusulan profesor zaman dulu itu, kan kita ada tahun 2014 kalau nggak salah, itu terakhir menggunakan usulan yang lama. Nah pada waktu pertemuan di Jogja, kalau tidak saya salah, kan disepakati, mereka yang waktu itu mental begitu, balik lagi, itu bisa diproses lagi sekarang dengan menggunakan peraturan yang lama. Apakah itu tetap berlaku ya? Sebab kita mau mengajukan usulan-usulan yang dulu tertolak gitu, yang mental-mental tadi kita akan ajukan lagi dan kita hanya meyakinkan saja betul gak menggunakan aturan yang lama begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. 3 pertanyaan nampaknya sangat jelas. Monggo dari UNER. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko, kebetulan juga dari kedokteran ya, Prof. Gufron ya. Jadi pertama kami sampaikan salamnya Pak Rektor yang sedang umroh. Beliaunya kemarin umrohnya. Untuk yang disampaikan oleh Gufron kebijakannya sungguh sudah sangat luar biasa. Cuman saya itu membayangkan kalau 5 tahun kemudian bukan Pak Ali Gufron. Ini bagaimana ini? Ini kan mengapa itu saya katakan demikian ya? Karena kan di bawah itu selalu dinamikanya luar biasa. Apalagi yang ada di rumah sakit itu. Untuk NUPN dulu aja, NUP itu dia sudah frustasi, ya paling dihapusi. Nah, yang semacam begitu. Sehingga yang benjut itu wakil dekannya. Waktu itu saya wakil dekan 2-nya itu. Pusing sekali itu ya. Tidak mau tahu kayaknya itu. Sudah memberikan tenaganya 12 SKS dalam 1 semester ya toh. Lalu jaminan yang demikian itu tidak terlalu jelas. Ini ada harapan baru tentang NIDK. UNER kemarin itu dikumpulkan oleh Pak Warek 2 kalau tidak salahnya, nanti Pak Madian aja yang langsung. Gelombang pertama 50. Nah ini kami titip yang 6 bulan yang lalu yang namanya Pak Ugroseno. Waktu itu kalau tidak salah pertemuan di IPB kalau tidak salah itu. Sampai sekarang belum jelas apakah itu nunggu NIDK dulu baru proses profesornya itu diproses karena layak lah gitu. Karena format penelitiannya sudah sangat bagus dan kemudian persyaratan yang lain-lain sangat bagus. Itu yang kami ingin sampaikan, mohon bantuannya untuk yang itu. Kalau ini sudah goal, maka stigma yang tadinya itu ngapusi itu mungkin akan rontok, Pak Dirjen itu akan rontok ini. Ini sangat besar sekali pengaruhnya kepada proses pendidikan di Fakultas Kedokteran UNER, atau bahkan mungkin dia akan cerita pada seluruh Indonesia itu bahwa itu ternyata itu buktinya, oh ya sudah terbukti Ugroseno jadi profesor gitu. Itu yang kami anukan. Kemudian yang kedua mengenai masalah purna tugas. Kemarin kami juga dengan Pak Rektor, kalau purna tugas yang 70-75 ini ada plus minusnya Pak Dirjen. Dimaksudkan ada proses regenerasi berjalan dengan bagus keilmuannya, tapi pada faktanya itu pada saat mau pensiun itu regenerasi tidak berjalan. Artinya apa? Artinya di kuliahnya, bimbing doktornya, bimbing apanya itu selalu dipegang gitu. Sehingga yang junior-juniornya itu belum siap. Jadi yang perlu diantisipasi jangan sampai kebijakan yang begini ini regenerasi tidak berjalan. Ini sangat bagus sekali. Cuman komitmen dari masing-masing senior yang sudah diberikan penambahan itu harus betul-betul pembinaan kepada regenerasi itu diloskan lah
Jangan sampai tidak terjadi demikian. Itu mengenai yang kedua. Yang ketiga, ini mengenai rumah sakit. Kalau kita mempunyai 3 rumah sakit fakultas itu, misalkan saja yang di Dr. Sutomo itu mempunyai haji, mempunyai yang rumah sakit di Sidoarjo. Bebannya itu tidak sama, Pak Dirjen. Beban ngajarnya, beban apanya tidak sama. Tiba-tiba yang dari rumah sakit haji atau rumah sakit Sidoarjo, kebetulan kalau dia itu jabatannya itu bisa lektor atau lektor kepala, loncat jabatan kalau lektor atau lektor kepala profesor, ini ada semacam jealous. Karena di Sutomo itu bebannya untuk ngajar DM-nya, dokter muda atau koasnya, maupun PPDS-nya, program dokter spesialisnya itu tinggi. Yang dari rumah sakit A itu mengajukan guru besar, itu menjadi problem di badan di senat akademik fakultas atau yang disebut badan pertimbangan fakultas, karena anggota BPF-nya ya adalah sivitas akademika baik yang ada di fakultas maupun yang di rumah sakit Dr. Sutomo. Itu mohon juga diantisipasi bagaimana, karena kalau yang bebannya tidak terlalu besar, maka untuk mencapai format B 45% sungguh sangat bagus. Lah, yang inti induknya itu dia tidak dapat, itu akan protes itu. Ini sampai sejauh mana? Wong saya itu dikasih beban pengajaran segitu, mana mungkin saya bisa menyelesaikan publikasi itu. Sedangkan yang di luar yang bebannya tidak terlalu, itu bisa dijadikan alasan menjadi tidak seimbang, miliunya menjadi berubah. Itu yang perlu kami memberikan masukan di level bawah. Barangkali nanti ada suatu gejolak begitu terjadi, ya demikianlah patofisiologinya. Saya rasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Joko. Yang ketiga Pak Gufron, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ali Gufron, ini Pak Gufron juga mau menyampaikan, Pak. Karena nama saya kebetulan juga Pak Gufron dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Ada 3 hal. Pertama, atas kemudahan-kemudahannya kami menyampaikan terima kasih, termasuk juga proses pengajuan kepangkatan melalui online. Tetapi karena mungkin masih proses baru, jadi banyak proses namanya transisional, pilot project mungkin, jadi masih banyak hal yang perlu dibenahi. Di antaranya proses PAK yang melalui online itu selama ini masih menggunakan otoritas untuk menginput, mengupload, itu semuanya otoritas dari kepegawaian di masing-masing universitas. Sementara pemohon itu tidak memiliki akses sedikit pun, sehingga separuh nyawa kami itu di tangan operator kepegawaian. Apakah yang diupload itu benar atau tidak, apakah yang diupload itu sudah komplit atau tidak, kami sedikit pun tidak memiliki akses untuk memantau. Karena itu setidaknya walaupun kami tidak memiliki pemohon untuk mengakses, setidaknya memonitoring itu perlu, Pak. Karena tanpa itu separuh nyawa kami di tangan orang lain. Saya mengajukan per Mei 2015, sampai saat ini kepangkatan kami terkatung-katung karena alasan salah upload, Pak. URL-nya salah, atau yang diklik misalnya buku ternyata diklik artikel, kami tidak bisa memantau. Kesalahan-kesalahan itu setelah kami konsultasikan ke Jakarta, misalnya buku kami ditulis sebagai artikel kami ditulis sebagai buku. Itu kami tidak bisa cross check untuk membenarkan ataupun menyalahkannya. Tahu-tahu jawabannya selalu tidak bisa dibuka atau ada kekurangan ini, kurang itu. Karena itu saya berharap sebagai langkah perbaikan, hal yang baik itu semakin baik kalau terus diperbaiki. Karena itu kami berharap pemohon langsung setidak-tidaknya diberi akses untuk memonitor walaupun kami tidak bisa merubah. Itu yang pertama tentang PAK online. Karena kami sendiri sebagai bukan korban tapi kelinci percobaan, tidaknya
Itu yang pertama. Yang kedua, tentang NIDK, bahwa memungkinkan pihak eksternal termasuk profesional menjadi dosen. Pertanyaannya sekarang, peraturan menteri ini perlu banyak dikompatibelkan dengan peraturan yang lain, Pak, utamanya dengan peraturan tentang penganggaran di Kementerian Keuangan. Kalaupun ada pintu-pintu masuk seperti ini, tetapi kalau tidak didukung dengan penganggaran, karena terus terang kami misalnya di profesi magister kenotariatan, Pak, kami banyak menggunakan dosen-dosen praktisi dari notaris. Tetapi terus terang karena status yang ada sebagai dosen itu dosen tetap dan tidak tetap, sementara SBU-nya, standar biaya umumnya, untuk dosen tidak tetap dari profesional, yang kurang tahu apakah di kami ataukah mungkin dari peraturan Kementerian Keuangan itu sangat rendah, Pak. Sehingga kami, walaupun kami buka, sulit untuk menampung adanya dosen profesional untuk tenaga-tenaga praktisi dari luar tersebut. Karena itu kami berharap pintu ini juga disesuaikan dengan standar biaya umum yang minimal yang layak dengan profesional mereka. Yang ketiga, dampak dari NIDK ini yang juga memungkinkan bahwa dosen-dosen NIDK menempati jabatan-jabatan struktural, juga dengan masa pensiunnya sudah ditambah menjadi profesor bisa sampai 78. Karena itu saya berharap banyak penyesuaian misalnya tentang jabatan-jabatan, mulai dari jabatan tambahan rektor sampai ke wakil dekan, itu rata-rata sampai saat ini peraturannya masih mempersyaratkan maksimal 60 tahun. Sehingga tidak lagi kompatibel dengan peraturan menteri ini, sehingga mungkin itu perlu direvisi dengan penyesuaian persyaratan usia ini. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 3 dulu nggih, Pak nggih. 3 dulu, nanti masih insyaallah mudah-mudahan dalam waktu kita buka kembali termin berikutnya. Pak Dirjen ada 3 nanya, monggo. Baik, jadi 3 masing-masing 3. Baik, jadi yang pertama dari Pak Rektor ITS mengenai kebijakan dosen-dosen yang masih S1. Jadi kalau kita mau saklek, memang udah kan aja di proses aja, di pensiun kemudian di downgrade. Tetapi memang jumlah yang S1 itu masih 51.000 seluruh Indonesia. Jumlah dosen secara keseluruhan 280.000 swasta dan pemerintah. Nah, kalau 51.000 boleh di downgrade, apa enggak kekurangan? Sekarang itu kekurangan dosen. Jadi ini memang kayak buah si malakama. Menurut saya dulu desain undang-undangnya itu gimana? Artinya undang-undang begini nanti 10 tahun kan, dan bagaimana situasi yang kondusif itu dibikin sedemikian rupa sehingga pas gitu. Ini nggak pas, jauh. 51.000. Yang kacau lagi 51.000 itu yang 39.000 kaitannya dengan kesehatan. Jadi orang kan kalau melihat ke saya gitu lagi Kemenristek, waduh aku dosa saya nih karena kesehatan. Nah, oleh karena itu kami usulkan 4. 1, membuat peta. Jadi kita petakan tuh usianya itu berapa sih yang S1 itu. Jangan-jangan usianya memang sudah mendekati 58, sudah ini suruh untuk S2 juga nggak mau sejak dulu. Itu kalau di Jogja, di Jawa Tengah monggo kerso. Kalau ini mau urip sak madya. Sehingga udah gitu mau diapain manut gitu. Terus gimana? Nah, itu kita petakan itu. Memang kalau udah 58 udah nggak bisa lagi untuk sekolah, nggak mau, memang nggak ada kemauan. Kalau udah pensiunkan aja kalau memang seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau mereka masih usianya katakanlah di bawah 45,
kita kasih beasiswa. Dan kami sediakan untuk tahun ini sekitar 3.000 sampai 5.000 beasiswa S2 dalam negeri. Nah, kemudian yang ketiga, ini kerjasama dengan Pak Dono, tapi belum Pak Dono masih sibuk juga untuk memilih. Kadang-kadang gini, seperti kenapa kesehatan itu masih banyak. Contohnya sekolah kebidanan, itu yang S2 itu baru berapa gitu, cuma 2 loh, seluruh Indonesia cuma 2. Kalaupun mereka semangat sekolah, sekolahnya nggak ada. Gimana? Ini saya nggak tahu dulu tuh gimana. Ini semua kok nggak match gitu. Jadi saya pikir ini, wah yang salah siapa? Cuma saya tahu yang salah yang nggak benar. Jadi tapi udah terlanjur ya. Bayangkan kalau 51 semua kita downgrade. Nah, lalu berikutnya kebijakannya itu yang belum S2 mohon segera mungkin di S2-kan, artinya didaftarkan. Jadi kalau masih daftar, sudah daftar, ini belum S2, daftar ya, itu kita anggap ya masih S1 juga sebetulnya, tapi sudah proses S2 gitu. Tapi ini memang, dan nanti kita bikin peraturan nanti yang mengamankan ini. Kalau tadi Pak Rektor ITS nanti terus dituntut, kan harusnya udah pensiun kok belum, balikan ini keuangan negara ya, nanti kita amalkan karena ini kebijakan, jadi menerapkan kebijakan. Yang terakhir, kita mau bikin ini Pak, mau aja kemarin saya sampai keras itu di dalam rapat pimpinan. Ini kami sudah ditanyakan di mana-mana, ditanyakan undang-undang guru dosen nggak boleh S1, yaitu adanya RPL, Recognition Prior Learning. Jadi yang masih S1 itu kalau dulu ikut kursus dihitung, ikut pengalaman dihitung, ya ini hitungnya dikumpulkan ya, kira-kira kalau setingkat S2 nanti disetarakan, bukan S2 tapi disetarakan S2, itu tidak kena peraturan ini. Cuman konsepnya belum jadi-jadi ya. Kemarin waktu saya sampaikan Pak Menteri, mohon ini situ ada Pak Dirjen yang ngurus ini, itu baik sebentar lagi selesai gitu. Nah itu kami tinggal nunggu, makanya kami bilang mohon untuk kami dikasih mana ininya, sehingga biar segera kami dorong biar selesai. Jadi seperti itu. Yang kedua, ini baru pertanyaan pertama untuk yang A ini. Yang kedua mengenai profesor S1, wah, waktunya udah habis, usianya udah 70. Memang kita belum punya kebijakan itu ya, karena saya baru dengar ini sekarang. Tapi yang jelas dari pemikiran kami dulu ini, tapi insya Allah nanti sebentar lagi lah kita rapatkan. Yang jelas kalau masuk NIDK itu kan diusulkan oleh rektor. Jadi ya tentu menurut saya ya tetap profesor, asal dia mengajar. Nah di Indonesia ini sering salah ini persepsi. Profesor itu gelar atau jabatan akademik. Kalau gelar ya gelarnya maunya R atau hanya gelar. Kalau gelar itu umumnya sampai meninggal pun di batu nisannya ditulis. Tapi profesor adalah bukan gelar. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi akademik. Jadi kalau masih berfungsi akademik, seperti saya dulu langsung katakanlah ke Jakarta. Lalu sudah cepat lapor ke Pak Dekan ya ke sana bahwa saya sudah tidak aktif lagi sebagai profesor. Langsung diproses ya cepat, lalu tunjangan profesornya diberhentikan. Setelah di Jakarta ya saya diproses, prosesnya lama sekali, tunjangan jabatan dirjennya nggak turun, belum turun ya. Itu konsekuensi taat hukum, tapi harus begitu yang bagus. Maka kadang rugi juga, tapi nggak apa-apa. Nanti bisa dirapel itu. Jadi artinya Pak,
harusnya dari Dirjen udah nggak profesor lagi, kecuali dia masih ngajar. Makanya saya kadang-kadang saya maintenance ya, kalau masih suruh bimbing kemana masih ngajar, tapi minimum sekali. Tapi sebetulnya udah nggak benar, ngurusi yang tugas pokok saja itu udah waktunya udah habis. Belum lagi yang di luar pokok. Sekarang kami diminta ngurusi rumah sakit, tugas tambahan kan sebetulnya. Tapi kompleksitasnya ini Pak Joko dan bebannya itu sama beratnya sama tugas pokok, malah lebih berat menurut saya. Karena barang-barangnya belum ada. Kalau tugas pokok kan hampir banyak yang sudah ada. Kalau rumah sakit pendidikan ini, menurut saya selama ini itu kebijakannya adalah karena nggak ada dokternya juga. Kebijakannya adalah dikembangkan menurut kepercayaannya masing-masing. Sehingga bisa dilihat semuanya berbeda dan ya kepercayaan masing-masing. Nah sekarang kita baru mau menyusun, sudah kita bikin komite bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ristek. Kebetulan kami bisa komunikasi dengan teman-teman Kemkes gitu. Nah kemudian yang terakhir, apakah proses pengurusan profesor yang dulu sudah terus pakai aturan baru atau masih pakai dulu? Kalau sudah diproses dulu, tapi dulu itu artinya sebelum November 2014 itu artinya lama. Nah itu menurut aturan lama. Aturan lama masih gampang, nggak harus jurnal internasional segala macam, nggak pakai aturan lama. Tapi ya sampai kapan ini? Kan mesti harus ada batasnya. Kalau tidak itu banyak. Kalau tidak nggak ada batasnya, nanti tetap yang lama terus loh, kapan mau jadi baru? Itu kita batasi dan kami sudah bikin surat edaran. Saya nggak tahu Pak Rektor harusnya sudah terima ya. Yaitu 2 Januari 2017 sampai 2 Januari 2017. Setelah itu harus mengikuti aturan yang baru. Kalau dia 2 Januari 2017 kok belum jadi profesor, yang pakai lama itu harus diurus nanti dengan persyaratan baru gitu. Persyaratan aja baru. Baik. Nah sekarang Pak Joko, mana tentang Ugroseno, Pak Ugroseno yang sudah diurus 6 bulan yang lalu? Menurut saya ya sebetulnya nggak ada persoalan. Ya persoalannya itu yang dulu itu nggak jelas. Kalau sekarang udah jelas. Cuman ini kan diurus dan diusulkan dengan yang dulu nggak jelas. Jadi oleh karena itu saran saya diurus dengan yang jelas saja. Yaitu ya dengan NIDK diusulkan dan nanti segera. Memang tuh ada ini yang tapi sebetulnya profesor itu bisa 2. Seperti UNER kan beberapa kali kasih profesor luar biasa atau profesor tidak tetap. Nah bisa. Tapi itu biasanya kalau orang tidak di pendidikan. Kemudian nanti untuk bisa mengajar dapat profesor lalu mengajar seperti itu. Nah kami juga telah memberikan itu persetujuan profesor. Ini suaminya Bu Profesor Sultana itu dari Undip yang memang tulisan ilmiahnya itu luar biasa, banyak lebih dari 30 jurnal internasional. Ini memang itu kerja di WHO memang. Jadi kami sarankan diurus pakai yang jelas ya. Karena kalau yang pakai dokdiknis ya, itu sebetulnya itu sudah jelas ya. Cuman jelas tidak profesor. Karena paling tinggi ya, itu adalah utama gitu namanya. Jadi pratama, madya terus utama. Jadi pangkat tertingginya utama, bukan profesor. Itu kalau pakai dokdiknis, nah itu dari Menpang. Nah oleh karena itu kalau diurus yang jelas tadi sekali lagi pakai NIDK nanti tidak lama, 2 bulan maksimum tadi kalau sudah masuk ke Kemendikbud. Jadi itu yang kami tunggu. Jadi masuk ke Kemendikbud 2 bulan kami kasih jawaban. Gitu. Nah, kalau kesulitan kami kasih tahu. Nanti kami monitor, kami cek. Nah lalu yang purna tugas
ini untuk regenerasi dan hati-hati karena tidak bisa berjalan regenerasi. Oleh karena itu sebetulnya kami ini sangat mendesentralisasikan. Yang tahu persis regenerasi tidak regenerasi, dibutuhkan apa dipensiunkan, itu adalah wakil dekan 2. Jadi artinya fakultas ini, mohon maaf, di tingkat fakultas dan tentu di tingkat universitas. Artinya kalau memang loh ini usia udah nggak perlu, ini udah 79 nggak ada regenerasi dan kita ya sebetulnya nggak butuh, ya jangan diperpanjang, jangan diusulkan. Kalau di situ ada calon-calon yang memang sudah hebat-hebat, generasi muda, kan bisa ditempatkan yang lain. Karena ini kebijakan dipakai karena apa? Kekurangan dosen. Dosennya kurang, nggak ada atau kurang. Terus akhirnya masuk di jadi masuk di ini. Sekarang istilahnya di pembinaan gitu. Itu dinonaktifkan. Nah, karena itu. Jadi istilahnya menurut saya harusnya nanti fakultas, universitas yang tahu apakah ini perlu direkrut atau diusulkan NIDK. Apalagi kalau sudah 70 ke atas. Ini karena kekurangan dosen. Di situ ada tenaga. Jadi kalau memang tidak perlu ya jangan. Regenerasi tidak terjadi jangan. Tapi kami memberikan ruang, memberikan kesempatan. Kalau fakultas, universitas melihat bahwa ini ada potensial sangat dibutuhkan, ya silakan. Bagaimana nanti pembiayaannya? Seperti tadi bisa, ya, namanya tanggung jawabnya pengusul. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya sih, kecuali nanti ini sungkan, terus kayak tadi itu, ya. Ini ya itu. Tapi jangan, harusnya nggak begitu. Baik. Nah, lalu rumah sakit. Nah ini ya kalau katanya ya mungkin nanti kalau saya sudah nggak di sana gimana? Saya kira yang lainnya lebih bagus lah. Tapi memang selama ini menurut saya untuk komunikasi dari kesehatan ke Kemenristek itu susah. Meskipun sama-sama bahasa Indonesia itu pengertiannya lain, apalagi bahasa Madura. Nanti pengertiannya tuh lain lagi. Jadi, nah sekarang sudah bisa komunikasi. Ini kalau yang non kedokteran ini perlu kami sampaikan, Pak. Di Belanda itu yang menjajah kita dulu. Kebetulan ya 8 hari atau 7 hari yang lalu saya ke sana. Itu antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Ristek Dikti, ya Diktinya sana, antara Fakultas Kedokteran dan rumah sakit cari format Chung-en-nya itu di mana? Itu 8 tahun. Bayangkan, mikir itu orang Belanda loh. Bikin rel kereta api sekarang masih itu mikir Chung-en aja itu 8 tahun. Akhirnya ketemulah, lalu dibikin jembatan. Makanya kayak jembatan tadi kita sana saja diingat di Groningen sama Mas Steve. Bikin jembatan itu di situ kasih patung. Patungnya itu patung kucing sama anjing salaman. Memang kalau kucing sama anjing itu sering kerah gitu, ini salaman. Nah, saya laporkan Pak Sekjen pas rapat eselon 1 Kemkes sama Dikti itu baru pertama kali dalam sejarah, biasanya nggak bisa rapat bareng. Lalu saya laporkan, lalu Pak Sekjen itu nanya, nah itu yang jadi kucing mana, yang jadi anjing mana? Wah, jangan tanya saya Pak, kalau itu saya nggak bisa jawab ini. Kan cuman di sini cuman 2. Jadi inti cerita adalah ini tentu peer groupnya itu adalah di tingkat badan pertimbangan fakultas tadi. Jadi badan pertimbangan fakultas lah yang tahu persis sebetulnya ini udah adil belum di rumah sakit afiliasi atau fakultas komunikasi atau yang di Sidoarjo tiba-tiba kok naik, ini nggak pantas. Ya yang tahu kan begitu. Ya, jadi nggak pantas ya jangan dipaksa Pak, nggak pantas ya. Nggak enak Pak sungkan. Wah ya ini kan harus tim
sehingga nggak ada sungkan gitu tim yang menentukan, kan ini tim juga di proses. Yolah ya poinnya betul, poinnya itu kan istilahnya kan iya harus disesuaikan. Jadi bukan poin itu semata-mata, kan harus dilihat faktanya, dibikin rupa yang adil gitu. Saya kira demikian. Nah, memang khusus untuk penerjemahan. Kalau di layanan ya, rumah sakit gigi contohnya tadi, kalau nyabut gigi itu poinnya berapa? Kalau tarif sih jelas, tapi poin kurang jelas. Nah, ini harus disepakati. Kalau asuhan keperawatan berapa poin dibanding mengajar, dibanding membimbing gitu. Kalau membimbing jelas. Kenapa dulu nggak ada dokternya? Kan susah bayangkan. Bukan, maaf ini yang bukan dokter, bayangkan terus nyabut itu seberapa poin ya? Oh, apa kayak nyabut suket? Siapa bilang kayak nyabut suket? Kalau nyabut suket itu cabut 2 lalu ditanam lagi bisa. Kalau gigi cabut 1, cabut 2, apa mau dikembalikan? Jadi itu berapa poinnya? Itu sekali lagi. Jadi saya kira nanti kalau mau usul ya bisa lihat dan besok kita tetapkan kalau seperti ini sekian sehingga bisa adil. Memang nggak mudah itu. Nah, yang terakhir dari Pak Gufron. Jadi begini Pak Gufron. Kemudahan ya ini, tapi perlu banyak dibenahi terutama otoritas ya. Bagaimana separuh nasib kami, separuh nyawa. Waduh. Kok separuh nyawa kok kayak lagu atau apa. Jadi begini Pak, kami itu tidak membatasi. Jadi Pak Gufron bisa aja nanya sampai mana punya saya. Ke operatornya, izin Pak Rektor, operator saya sampai mana. Ternyata saya baru sampai Jember umpamanya. Nah, itu kan kelihatan apanya. Jadi tidak harus pasif menunggu gitu, enggak. Apa diizinkan ya? Terserah Pak Rektor, kalau mengizinkan dilihat kan enggak masalah. Apa susahnya? Gitu. Jadi jangan kemudian itu kebijakannya harus direvisi Pak, saling bertentangan. Yang bertentangan yang mana? Menurut saya sih semua saling mendukung. Kami yang bikin jadi ya bilangnya saling mendukung. Tapi ya perlu kami buktikan juga. Contoh umpamanya ini Pak, tadi masak sampai 79. Sementara Kementerian Keuangan berapa? Ini Pak. Jadi terutama yang BNPH yang bisa mengeluarkan ya, penggunaan keuangan dengan keputusannya sendiri. Tapi memang itu jadi artinya ini Pak, kalau menunjuki jabatan struktural ke 79 gitu, jangan 79, aturannya kan berapa? Kan ada aturan umur. Iya. Jadi aturan umur ya aturan umur yang dipakai. Yang 79 itu adalah hak untuk dia sebagai masih tetap mengajar mendidik. Tapi kalau struktural ya tentu mengikuti aturan khusus untuk struktural seperti itu. Jadi tidak bertentangan. Ini kan ada istilahnya itu lex spesialis gitu kan. Jadi jangan kemudian hanya diubahlah di aturannya enggak jadi. Baik, saya kira jelas. Nah, untuk SBU menurut saya begini. Kalau sampai ada Bapak Ibu sekalian kesulitan atau terlalu rendah, jadi tolong dirilis saja. Ini SBU ini terlalu kecil. Nah, nanti list itu dilaporkan, nanti kami rapatkan dan kami komunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Begitu. Saya kira jelas. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kalau melihat dari waktu ada 5 menitan, bisa satu pertanyaan tadi Pak. Monggo Pak, yang tadi satu nggih, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Wakil Rektor 2 Universitas Brawijaya. Melanjutkan tadi yang terkait dengan peng-HR-an Mbak. Dulu di Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada
ketentuan berikutnya kalau kekurangan dosen saat itu terkait apa? Terkait peng-HR-an. Nah, ya. Dulu ada kalau universitas itu kekurangan dosen kan di Undang-Undang Guru dan Dosen itu kan membolehkan adanya dosen tetap non PNS atau pegawai tetap non PNS yang haknya itu kan disamakan dengan pegawai negeri kan. Kemudian sekarang Undang-Undang ASN itu kan hanya pegawai negeri dan P3K. Kalau pegawai negeri jelas sudah ada aturan tersendiri. Lah, yang P3K kan belum, karena undang-undang ini kan belum ada aturan pelaksana. Kalau kita, karena itu perekrutannya kan harus dilakukan oleh kementerian. Nah, tetapi kalau kekurangan dosen, kalau kita merekrut, sementara itu berarti itu P3K-nya kan bukan P3K kementerian. Atau gampangannya seperti tadi, P3K-nya universitas. Sampai sekarang itu belum tahu kira-kira itu kalau dosen bukan P3K-nya kementerian atau bahkan dosen P3K-nya kementerian itu kan belum tahu di HRI berapa. Karena berbeda kan dengan yang PNS itu kan jelas sampai sekian kepangkatan sekian itu kan jelas. Lah sekarang yang P3K ini di kontrak biasanya kan disebutkan berapa HR-nya. Sampai detik ini belum ada. Sekiranya kalau kita itu merekrut, itu harus seperti apa, Pak? Itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Yang terakhir dari teman Universitas Brawijaya. Silakan Pak. Jadi beliau ini satu kampung Pak sama. Jadi begini, memang Undang-Undang ASN belum ada PP-nya. Tapi kami sudah membuat tadi peraturan menteri dengan NIDK ini Pak, yang kita memang sesuaikan. Jadi kan tidak bisa vakum, kita nggak bisa bergerak karena undang-undang yang lama ya, istilah kepegawaian dosen tetap non PNS ya, itu tidak dikenal lagi, istilahnya tidak boleh lagi. Kementerian Keuangan tidak akan membenarkan membayar untuk itu. Jadi sekali lagi kita sudah ya sementara ini sampai nanti menunggu ASN. Tapi sudah kita arahkan ke sana sama. Nah, jadi saya sendiri berkali-kali tadi sudah saya sampaikan tidak suka pakai istilah dosen tetap tadi, dosen tidak tetap dan tetap tidak jelas dosennya tadi. Nah itu makanya dengan NIDK besarnya seperti apa? Karena ini perjanjian kerja, besarnya sesuai dengan perjanjian kerja. Ya tentu sesuai dengan kira-kira unit cost yang berlaku. Unit cost yang berlaku. Kalau dosen biasanya seperti apa? Kan sudah ada acuannya. Dari Kementerian Keuangan kan sudah ada. Enggak ada. Nah, sekarang kalau gaji dosen berapa? Kalau gaji dosen itu kan yang PNS. Ya. Ya. Mungkin kalau justru kalau yang lama itu kita mengikuti gaji dosen PNS. Ya. Tapi kalau yang sekarang apakah diikutkan seperti itu kan? Itu yang belum. Jawabannya bisa diikutkan seperti itu, bisa tidak diikutkan seperti itu, tapi wajarnya berapa? Wajarnya itu ya umumnya kan. Umpamanya tidak umum, umpamanya dosen digaji sebulan 100 juta, itu kan tidak umum ya. Tapi umumnya ya, umpamanya tergantung dia mau berapa tahun disesuaikan seperti itu. Jadi itu nanti perjanjian kerja, dosennya yang NIDK tanda tangan kan, dia dapat sekian, atau setiap kali ngajar dapat berapa, kan sekali membimbing berapa, kan begitu. Jadi kan ada. Masih belum jelas Pak? Saya kira jelas kan? Kami pernah konsultasi di Kementerian Menpan. Di Menpan itu karena antara PNS dengan P3K itu berbeda. Kalau PNS tetap seperti sekarang, ada gaji pokok, ada fungsional kan seperti itu. Lah,
Kalau P3K jelas peng-HR-nya sesuai dengan kontrak. Lah, jumlahnya yang dikontrakkan ini kan yang menentukannya agak kesulitan karena sampai sekarang belum ada SBU-nya, belum ada itu. Enggak usah sulit, Pak. Sebetulnya nanti mengenai SBU itu kan harusnya ini yang benar dilaporkan ke Kementerian untuk tarif mengajar dengan doktor atau profesor itu sekian. Kan juga dilaporkan. Makanya kalau NIDK pasti ini dilaporkan ke Kementerian Ristekdikti karena yang kasih nomor kan kita pasti tahu. Nah, cuman unit cost-nya itu kan dilaporkan, karena kita setujui udah selesai. Gitu. Jadi harus ada tarif kalau mengajar sekian, kalau ya dosen NIDK sekian gitu. Nah itu gampang menurut saya disesuaikan seperti yang PNS saja kira-kira, ya, yang dosen yang lama di situ kira-kira sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih mau lanjut pertanyaannya? Mungkin mau lanjut, tetapi mohon maaf waktunya tidak bisa kita lanjutkan. Jadi mudah-mudahan nanti terus kita juga saling memahami, berusaha untuk saling sharing juga manakala ada hal yang kita ragu-ragu. Karena memang untuk acuan atau dasar terutama untuk pengeluaran anggaran ini biasanya agak rawan dikritisi oleh pemeriksa itu saja. Mudah-mudahan kalau tadi yang seperti disampaikan bahwa terkait dengan SBU memang mekanismenya harus kita usulkan ke kementerian. Kalau memang mendapatkan persetujuan insya Allah aman. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk agenda kita, untuk acara kita dengan Pak Dirjen kita cukupkan sampai sekian dulu. Kita beri aplaus untuk Pak Dirjen. Untuk selanjutnya nanti bagi seluruh undangan yang terutama yang kami harap tetap stay adalah yang dari PTN Jawa Timur. Kita habis isoma nanti melanjutkan rapat di sini, sedangkan undangan yang lain sudah bisa meninggalkan acara setelah nanti isoma. Nah selanjutnya kita ingin foto bersama karena banyak, jadi kemarin sudah kita perkirakan mungkin satu kali rit jalan itu bisa 20 orang. Mari kita atur nanti biar cepat bisa kita selesaikan sesi foto bersamanya. Dari saya mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan dalam membawa atau sebagai moderator pada hari ini. Saya sampaikan mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama sekarang.